Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janubar Rifadi Lubis, NIM 0422411001. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. COVID-19 sendiri dapat menyerang berbagai kalangan usia, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, hingga ibu menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan langsung menyebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, ada dua jenis varian COVID-19, yaitu varian of concern atau VOC dan varian of interest atau varian of concern sendiri adalah varian yang dapat meningkatkan resiko penularan dengan lebih cepat, memperparah gejala, dan mengurangi efektivitas terapi. Sedangkan varian of interest adalah varian yang saat ini masih diteliti oleh para peneliti karena berpotensi menjadi varian of concern. Para penderita COVID-19 dapat mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Serta ada juga yang mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan mengeluarkan darah, dan sesak nafas. Ada juga gejala lain yang digolongkan menjadi gejala ringan, yaitu seperti diare, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan mengecup bau atau aroma, dan ruam pada kulit. Untuk cara penularan COVID-19 ini sendiri dapat melalui berbagai cara. Antara lain yang dapat saya jelaskan yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dan yang terakhir, dapat menular melalui benda-benda yang sering dipegang, seperti gagang pintu, uang, dan permukaan meja. Dan juga cara penularan COVID-19 yang lebih sering terjadi adalah melalui udara. Untuk penderita COVID-19 gejala ringan, dokter biasa menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing, didampingi oleh obat pereda demam dan obat pereda nyeri, dan juga menyarankan pasien untuk melakukan istirahat yang cukup dan banyak minum, agar tetap menjaga kadar cairan tubuh. Sementara bagi para pasien penderita COVID-19 gejala berat, dokter akan melakukan perawatan intensif, seperti pemberian infus cairan, pemasangan ventilator atau alat bantu pernafasan, dan beberapa obat yang dapat meringankan gejala tersebut. Saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan pencegahan COVID-19 dengan menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Vaksinasi COVID-19 ini sendiri dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia, mulai dari usia 6-18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui, lansia, dan juga orang dewasa. Sementara bagi beberapa orang yang menderita penyakit atau memiliki riwayat penyakit, dapat melakukan vaksinasi ini dengan menyertakan surat izin dari dokter. Vaksinasi COVID-19 ini memiliki beberapa jenis seperti vaksin mRNA, vaksin subunit protein, dan vaksin vektor. Tetapi, dengan adanya dampak COVID-19 ini, ada beberapa dampak negatif yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dampak negatif ini terjadi di beberapa bidang, yaitu dampak bagi masyarakat, dampak bagi dunia pendidikan dan dunia pekerjaan, dampak bagi ekonomi, dan juga dampak di bidang politik. Demikian penjelasan saya mengenai COVID-19, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.